Yo, what's up guys, balik lagi di channel Fikri Abdillah. Setelah sekian lama kita nggak ngonten review lagi, kali ini kita kembali ngonten review motor lagi nih. Review ya tipis-tipis lah, nggak lengkap banget. Karena udah banyak yang nanyain juga kapan nih konten review lagi, kapan review lagi. Karena selama ini kita short aja gitu kan, nggak ada review yang full review gitu. Kali ini kita bakal review motor di belakang kita ini. Motor apa ini dan gimana detail tentang motor ini, kalian pantengin terus ya. Sorry kalau agak-agak kurang ya, karena kita udah lama banget gak ngonten dan kita mulai belajar ngonten lagi nih guys. So check it out guys. Motor ini adalah Benelli Patagonian Eagle 250 guys, dan dia masih yang karbu. Tuh kelihatan kalau injeksi nggak kayak gitu. Nah ini kalau kita lihat dari sini variasi doang guys, untuk menambah aura moge-nya gitu ya. Ada tulisan Sportster juga, dan ada embossnya begini. Oke, kita mulai dari depan dulu. Dari depan ini ada half fairing club style dengan windshield yang smoke. Dia nggak full black tapi smoke, masih transparan juga kalau dari sini kelihatan, cuman agak smoke. Terus menggunakan daymaker, lampunya udah daymaker nih. Half fairingnya juga cakep banget, ada air scoopnya di sini, di samping sini dan samping sini. Kalau dari depan tuh, waduh, alien banget. Oke, half fairing. Terus dia kalau kita lihat ke belakang sini, untuk dashboardnya nggak ada apa-apaan di half fairingnya, polos aja kayak begini, nggak ada apa-apaan. Cuman untuk speedometernya masih nempel di segitiganya guys. Di sini speedometernya masih original dari Benelli Patagonian Eagle-nya. Dan untuk half fairingnya sendiri, dia megang ke sini, ada bracket yang langsung ke, kalau kita lihat ini ke sasis ya guys, nyambungnya sasis yang sambungan ke tangki. Nah di bawah juga ada tuh sasis, ada bracket yang megang ke sasis tambahan, jadi dia biar lebih kokoh guys. Oke, next kita ke bagian sini, bagian stangnya. Dia menggunakan apa sih namanya, ini racer ya, racer stang yang lumayan tinggi guys, sejengkal ada kali ini, kurang lebih mungkin ini sekitar 15 apa 20 cm tingginya ya. Stangnya ya standar aja, kayak stang fatbar gitu tapi yang biasa. Ukurannya juga ukuran standar. Terus di samping kiri kanannya untuk tombol-tombol ini juga masih tombol-tombol, kayaknya tombol-tombol bawaan dia. Ini juga sama, lampu sen dan klakson ini masih ada di sini nih buat apa namanya, narik throttle gasnya kalau biasa kita manasin motor. Di sini dia ada phone holder dari Moto Wolf, dan udah ada power outletnya nih, ada soket yang langsung dia USB kayaknya nih guys, langsung USB. Dan dibalut dengan spion yang gokil, keren banget. Coba kita lurusin dulu stangnya. Wah berat banget ya. Oke, spionnya juga cakep nih, rapi, ramping aja spionnya. Nah kan, cakep kan. Dan spionnya itu sudah yang ada apa sih namanya, kayak semacam ribbonnya gitu, bukan ribbon ya, apa sih ada yang membuat supaya nggak terlalu silau gitu ya, yang dia jadi memang agak berubah, agak sedikit kebiruan cerminnya atau kaca spionnya, tapi cakep, kokoh juga. Ini besi semua dari sini, dari sininya ke sininya besi, kokoh ya kan. Untuk grip gasnya ini juga cakep,
Dia pakai merek apa nih ya? Nggak tahu guys, merek apa nih. Tapi ini empuk banget loh guys. Dan lumayan tebel itu. Ini belum ya, belum totally finishing. Mungkin akan dirapiin lagi, bakal kayak gimana. Apakah ini belum masuk semuanya? Tapi yang pasti ini enak banget digenggam ya. Gasnya juga enak banget tuh. Bener-bener digenggam tuh, langsung enak tuh. Ya. Untuk bagian stangnya itu aja. Di sini ada tambahan juga nih, kayaknya buat kamera kali ya, yang ini ya, action cam. Nah, untuk di bagian stangnya ada lagi nih lampu sen yang di bawah ininya, di bawah handle ada lampu sen ini yang kanan kiri. Lampu sennya di stang posisinya ya, nggak di depan. Jadi biar lebih rapi mungkin tampilan di depannya, lebih cakep lah. Nah, di sini kan kelihatan juga tuh lampu sennya. Nah, cakep. Terus turun ke sini kita lihat segitiganya juga masih standarnya segitiganya guys. Segitiga Benelli Patagonia Eagle. Di sini masih ada Motobi-nya. Standar, ini indikator netral, indikator lampu jauh. Shock breakernya juga standar. Ini dikasih cover shock. Ini Harley Davidson guys. Ini yang punya Sportster kayaknya ya. Cover shocknya. Itu juga lumayan. Oke, untuk bagian depan tampilannya seperti itu. Untuk kunci kontak tuh masih di sini. Masih original motornya. Terus di bagian sininya kita mundur sedikit, ini ada tangki. Tangkinya udah di downsize. Ukurannya diperkecil. Modelnya itu model Sportster juga, tapi nggak terlalu berpunuk, nggak terlalu tinggi, agak diturunin. Sportster tangki model Sportsternya supaya lebih enak juga gitu dilihatnya ya. Proporsi motornya memang lebih cakep sih kayak gini. Kalau terlalu tinggi juga kurang ya. Tapi di sini dia dikasih adaptor atau pengganjal tambahan supaya agak naik belakangnya, nggak terlalu turun ya. Jadi ininya lebih rata, enak gitu ngelihatnya. Untuk tutup tangkinya, tutup tangki bawaan PE nih kayaknya nih. Jadi tutup tangki diaplikasikan tutup tangki yang bawaan motor Patagonia Eagle-nya supaya kuncinya itu nggak gonta-ganti, tetap pakai kunci yang sama. Nah, itu cakep tuh. Terus kayaknya ini kalau ngelihat dari ukurannya kurang lebih sekitar 7-8 liter ya kapasitas tangkinya, menurun lah. Kalau bawaan motornya kan sekitar 12-14 liter gitu ya guys. Oke, mundur sedikit, ini ada jok yang modelnya tuh kotak-kotak atau model ketupat gitu ya. Ini model-model cover jok yang kayak gini itu nambah keempukan guys, jujur. Udah ada busa joknya, ditambah si kotak-kotaknya itu sebenarnya ada lapisan busanya lagi tuh. Makanya jadi ini belum ku tekan banget ya. Ini udah empuk banget. Kalau kita lebih tekan lagi tuh lebih masuk lagi. Makanya tuh enak banget. Ditambah ini ada support backnya untuk menopang bagian lumbar support kita, bagian tulang ekor belakang nih, lumayan ngebantu banget, enak banget. Tapi untuk bagian jok penumpangnya memang agak diskriminasi ya. Jadi seadanya aja. Memang supaya tampilan cakep memang harus kayak gini guys. Karena kalau misalnya dia digedein, dilebarin atau kayak gimana, tampilannya jadi agak kurang ya. Ini memang cakep banget sih tampilannya segini, pas. Kalau lebih kita mundurin kayaknya agak kurang ya. Atau menurut kalian gimana guys? Coba kalian komentari di kolom komentar. Nih kayak gini ya. Tapi ini lumayan tebel nih ya busanya. Ini juga di sini lumayan tebel busanya ya. Tuh, lumayan tebel sebetulnya busanya. Cakep nih, mantep. Oke, next kita lanjut ke bagian yang belakangnya sedikit. Di bagian belakangnya sedikit ini ada spakbor, ya kan, spakbor belakang motornya. Yang aftermarket juga, aftermarket. Untuk bracketnya ini kayaknya aftermarket bikinan juga, karena yang PE bukan kayak gini bawaannya. Ini bikinan untuk bracket spakbornya. Lampunya juga kayaknya ini aftermarket ya. Tapi ini LED guys, cakep juga nih. Apa sudah termasuk? Kayaknya udah termasuk lampu sen ya, ada kuning-kuningnya di sini nih. Plat nomornya lucu ya, minimalis aja. Kecil, nggak terlalu gede. Nah, yang mantep nih sideboxnya ini tuh nggak tahu gimana, tapi ukurannya tuh pas banget rasanya.
Ya, resiko ngonten di jalanan ya, walaupun bukan jalanan umum, tapi ini kayak jalanan komplek gitu. Iklan banyak yang lewat. Lanjut, ini sideboxnya cakep banget guys. Karena ini ada kuncinya di sini. Sorry, ini kuncinya di sini, ada penutupnya. Rapi banget. Dan dia bahannya kayaknya ABS nih atau fiber ya. Bukan plat besi. Tapi rapi banget tuh cet-cetannya. Iya kan? Tuh, sama dengan spakbornya. Kempling-kempling. Cakep. Kapasitasnya juga gak terlalu gede, tapi proporsi ke motornya tuh ngepas gitu. Kok bisa ya? Ini kayaknya aftermarket apa bikinan, apa di custom juga nggak tahu. Tapi ke motornya pas gitu loh. Lihat. Nggak berlebihan. Nggak jadi norak juga. Justru menambah kesan motornya jadi lebih padat. Nah kan? Wah, ini kayaknya bakal gua pasang juga di Benji ya, di motor kita. Karena yang kita beli di motor kita agak gede. Jadi kesan motornya kayak beggar banget gitu. Kayak mau bawa apa sih gede-gede. Iya kan? Oke. Tadi habis dari belakang udah ada sidebox kiri kanan dan plat license bagian belakangnya. Next kita lompat dulu ke bagian depan. Ya kan, di bagian depan ini kita bisa lihat di sini ada engine guard yang cakep banget. Kayaknya yang sebelah sini agak turun nih. Nah, ini perlu dinaikin lagi nih. Harusnya dia sama dengan yang di sini nih. Nah, yang sini. Jadi kayak Sportster banget. Jadi ini ada buat footrest ya, buat istirahat kaki, mungkin buat diselonjorin kan di sini. Biasanya sih gitu ya fungsinya. Nah, engine guard ini lebarnya lumayan lebar, tapi proporsi sama motornya yang memang juga lebar dari stang sama fairing depannya pas gitu, sesuai lah, nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu lebar juga. Justru kalau misalnya nggak pakai fairing ini pasti akan terkesan terlalu lebar nih si engine guardnya. Tapi karena fairingnya pun udah gede dan stangnya agak lebar, jadi pantas aja, cocok gitu. Nah, bentuknya seperti ini, ya kan? Dia nyiku di sini, langsung melengkung segala macem. Modelnya ya persis kayak Sportster lah. Di bawahnya ini ada radiator, oil cooler, bukan radiator ya, oil cooler standar. Ini plat nomornya ditaruh di sini. Ada undercowl sedikit di sini, yang dipasangin di sini supaya menambah kesan sportnya gitu ya, Sportsternya, dan menambah kesan motornya tuh agak lebih low rider gitu kan. Jadi kan motornya agak lebih low kesannya, nggak terlalu tinggi, menambah kesan low motornya gitu ya. Cakep. Bannya juga tebal. Nah, kita ke sektor kaki-kaki. Di sini ada shock breaker. Kayaknya ini shock breaker standar motornya. Kalau kita ngelihat dari sini ya, ini nggak ada logo apa-apaan. Kayaknya bawaan motornya, tapi nggak tahu juga. Ini tambahan nih buat mata kucingnya. Tadi ini kan udah kita sebutkan untuk cover shocknya. Spakbornya aftermarket juga. Sederhana aja, nggak usah macem-macem, tapi fungsional dan lumayan manis gitu ke motornya. Proporsinya pas, nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu kekecilan. Velgnya kurang lebih ring 16 nih ya, ring 16. Untuk tromolnya kita nggak tahu dia pakai tromol apa. Kayaknya pada umumnya sih biasanya kita kalau nggak pakai tromol Tiger, tromol Scorpio biasanya gitu ya. Terus velgnya lebarnya kurang lebih antara 2,5 apa 3 inch gitu ya. Dibalut sama ban Sinco Tourmaster ukuran 130/90 ring 16 guys. Nggak tahu kenapa Sinco ini 130-nya kayak gendut banget ya. Beda sama merek lokal IRC Swallow gitu. Dia tuh kayak gendut banget bannya Sinco ya. Harganya juga gendut banget ya harganya kalau kalian yang tahu. Oke, kita geser ke kaki-kaki bagian belakang. Di sini dia juga menggunakan ban Sinco, tapi sebelum itu kita lihat si tromolnya. Nih, tromolnya agak lebar juga nih dia. Nggak tahu tromol apa ya. Kalau kalian yang tahu model tromol seperti ini, tulis di kolom komentar guys. Apa tromol Tiger juga atau tromol Scorpio. Nah, yang pasti ini di custom ya. Kayaknya nih dari velg ini di custom. Kalau kita lihat dibolongin nih, ya kan? Nah, kayaknya dari velg standarnya lah. Kayaknya velg standarnya di custom dibolongin.
Nah, bisa jadi tuh. Dikasih disc brake aftermarket juga nih kalau kita ngeliat dari sininya. Untuk bracketnya juga tambahan. Kaliper belakangnya dual piston nih guys, mereknya dari Adolin ya kan. Diameternya ini 3 mm. Untuk ukurannya berapa mm ya? Di sini sih tulisannya 3 mm ya. Pokoknya lumayan lah ini untuk kaliper belakangnya. Piringan belakangnya. Kalipernya juga lumayan, yang bagian belakang ini dual piston gini. Ya kan? Cakep nih. Swing armnya standar, shock breaker juga standar, gak usah diapa-apain karena udah cakep, udah chrome. Dan banyak juga orang-orang yang nge-custom motornya pakai shock breakernya si PE ini karena keker banget shock breaker dan bisa di setel, ada preloadnya, keras empuknya. Gitu guys. Kalau kita cek, kita lihat yang ke sebelah sini. Nah, di sini sama shock breakernya, swing arm dan segala macamnya kayaknya ini masih bawaan motornya. Oh ya, untuk bannya dia menggunakan sama Shinko Tourmaster tapi ukurannya 150 per 80 ring 16 guys. Gokil, tapi yang belakangnya kayaknya lebih lebar nih, 3,5 kayaknya lebar velgnya nih. Kayaknya 3,5 lebar velgnya. Gokil sih guys, cakep. Dari belakang juga padat bannya, pantas ke motornya, nggak terlalu berlebihan dan nggak terlalu kekecilan. Dikasih holder botol ya kan di situ, menambah fungsional motornya. Di sini ada aksesoris yang sebenarnya nggak ada apa-apaan kayaknya di sini nih. Tuh, kosong guys. Tapi nambah kesan aja gitu kayak motornya jadi nggak terlalu kopong ya, nutupin dari bagian karburatornya. Tetap masih bisa boncengan karena ada footstep belakangnya, masih rapi, kurang lebih nggak ada motong sasis juga kayaknya. Kalau kita lihat masih standaran, cuman beberapa item aja yang menjadi titik-titik yang difokusin ngedongkrak motor ini jadi berubah banget auranya gitu. Dari motor standar Patagonia Eagle, auranya tuh jadi moge look banget kan. Tuh kalian lihat, padahal mesinnya apanya segala macam tuh masih standar, footstepnya juga standar, tapi kayak auranya langsung kayak ngedongkrak banget kan. Gokil guys, motor ini tuh gak aneh-aneh, gak neko-neko, sederhana aja. Knalpotnya juga tadi lupa dibahas, knalpotnya standar. Dia 2+2, jadi keluar 2, gak ada bercabang, langsung keluar 2 juga di samping. Pantes, gak berlebihan ke motornya, pantes. Mantap ini, cakep. Nah, tadi untuk yang kaliper belakangnya itu di sini ada minyak remnya, master remnya dibuat di sini, ya kan? Karena kalau yang standarnya dia kan, setahu kita yang karbu itu masih drum brake atau rem tromol, belum ada si master rem dan segala macamnya. Dia dibuat di sini, jadi nggak terlalu mengganggu kaki juga. Posisinya pun pas, enak, nggak terlalu mengganggu, dan untuk membersihinnya juga gampang. Celahnya masih lumayan banyak, nggak gantung ke knalpotnya juga tuh, rapi, cakep ya. Nah, tapi di bagian yang sini mungkin emang sengaja tetap biar tetap standar, nggak dihilangin, karena ini bolongan ini tuh buat masuk tuas yang untuk rem tromolnya guys. Itu ada tuas gitu untuk seperti sambungan buat tromolnya ke belakang gitulah. Nah itu mungkin nggak dihilangin, nggak di-cut, supaya mungkin kalau mau distandarin suatu saat nggak repot ngelas-ngelas lagi dan nggak terlalu ngeganggu juga, nggak kelihatan juga. Gini juga udah cakep motornya, mantep guys. Kita bakal usahakan sinematiknya secakep mungkin. So guys, mungkin segitu aja review singkat tentang motor ini. Yang pasti motornya cakep, gokil. Kalau kalian yang punya pertanyaan seputar tentang motornya, tentang customannya, atau bengkel customnya, kalian tulis aja di kolom komentar guys. Atau kalian yang mau custom motor juga, kalau mau diskusi, mau apa segala macam, boleh banget. Tulis aja di kolom komentar atau DM di Instagram gua di fikri.abdillah89. Kita diskusi bareng, oke juga. So guys, terima kasih udah menonton. Please di like,
di komentar-komentar buat kita diskusi. Dan subscribe juga channel gue biar lebih semangat lagi untuk konten kedepannya. Karena kemarin kita sempat agak bosen ya, agak kurang semangat lah. Tapi semoga nih kedepannya kita bisa lebih nge-push lagi guys. So, thanks for watching guys. See you next time.